Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Sejak lama saya didorong-dorong banyak WA yang masuk ya, supaya saya itu membahas tentang apa itu Habib ya, apa itu Ba'alawi. Saya nggak paham, saya nggak tapi saya lihat video-video perdebatan itu yang ini ya, yang cenderung brutal atau kasar atau apa tajam lah ya, penuh dengan cacian juga ya. Ya begitulah ya di antara kedua belah pihak begitu. Dan saya perlu jelaskan di sini ya, Pesantren Ojolali itu punya channelnya, itu punya misi ya. Misinya itu membela rakyat dan menegur penguasa, dan ditambah menjadi medium untuk saya mendokumentasikan kegiatan harian ya. Makanya terus ada saya dorong gerobak, terus ada ngaji, itu dalam rangka buku harian, mendokumentasikan perasaan kegiatan daily activity saya itu. Karena sejak umur 17 sampai saya kemudian menemukan YouTube itu selama 40 tahun ya. Sejak umur saya 17 itu saya menulis buku harian setiap hari sejak umur remaja sampai umur saya 57 ya. Dan sekarang saya tidak menulis buku harian, dan saya sekarang menulis buku harian dengan kamera, yaitu di channel Pesantren Ojolali. Jadi tidak mungkin saya membahas ya yang tidak seperti yang dimaksudkan oleh misi Pesantren Ojolali, yaitu membela rakyat dan menegur penguasa yang menyengsarakan rakyat dengan keputusan-keputusan politik. Kalau saya menegur penguasa itu juga sekedar himbauan-himbauan atau semacam side argumen saja. Nggak bisa juga mengubah keadaan, karena saya juga nggak punya kekuasaan, hanya moral call ya, dan memberikan satu public edukasi ya. Jadi sebagai pendidik, sebagai edukator, kira-kira gitulah bahasa kerennya ya. Jadi tentu saja saya mengecewakan banyak orang yang ingin saya membahas tentang takhayul khurafat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu. Dan karena saya bukanlah orang yang ahli di bidang soal akidah, karena saya tidak punya akses, tidak punya kemampuan bahasa Arab yang mumpuni, dan saya tidak bisa membaca kitab, dan saya tidak punya khazanah keilmuan untuk membahas tentang pernik-pernik akidah dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah atau aliran-aliran yang dianggap sesat di luar Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syiah. Itu sudah ada ahlinya masing-masing ya. Dan saya lebih fokus untuk mengkomunikasikan apa yang saya kerjakan seperti sekarang. Misalnya membangun masjid, itu sudah kita lakukan di atas tanah wakaf 120 meter, dan akan kita luaskan, membebaskan tanah 300 meter supaya nyambung dengan tanah wakaf yang sudah disuratkan juga sampai tanah sebagai tanah wakaf 400 meter, sehingga nanti Masjid 6 Syuhada itu menjadi 800 meter dan ada sekolahnya. Dan insya Allah setelah bulan Syawal ini kalau ada umur, saya bikin di Masjid 6 Syuhada lantai 2 yang sebentar lagi jadi itu bikin madrasah Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Saya sendiri yang untuk sementara yang mengajarkan surat-surat pendek dan juz 30 dan bacaan-bacaan sholat sesederhana itu ya. Di samping tentu saya akan mengkomunikasikan bahwa 25 tanggal berapa kemarin itu pertengahan Ramadan, saya sudah mencanangkan tekad sekeras berlian, saya ingin menghafalkan Quran dari umur 64 sampai 69, selama 5 tahun menghafalkan Quran 30 juz. Itu sebabnya sekarang akan banyak video-video cara saya menghafal 7 baris setengah halaman setiap divideokan 2 menit. Jadi paling enggak satu hari saya menghafal atau memvideokan cara saya mengulang-ulang hafalan itu sebanyak 20 video, minimal itu 20 video supaya tercapai target setengah halaman sehari. Sehingga nanti selama kira-kira berapa itu
Ya 4 tahun saya hafal Quran 30 juz. Insya Allah kalau ada umur, sekarang umur saya 64 atau 63 tahun 7 bulan. Jadi tidak mungkin ya pilihan-pilihan umur begitu terbatas, waktu terbatas. Skala prioritas tertinggi adalah saya mendokumentasikan kegiatan keagamaan saya sendiri, dan secara politik yang konten politik misinya ada 2, yaitu membela rakyat kecil yang dibikin susah oleh keputusan-keputusan politik pemerintah terutama, dan menegur penguasa pada berbagai levelnya gitu ya, dari presiden sampai bupati dan seterusnya ya. Jadi ini sorry to say ya, saya tidak bisa membahas persoalan yang mungkin menarik bagi orang lain, soal Habib, soal Pak Alawi saya nggak paham, kita serahkan ke ahlinya. Dan keahlian saya itu ada 2, yaitu saya adalah ahli donat, dan kedua saya ahli kubur sebenarnya. Dan tentu saya akan mengkomunikasikan Masjid 6 Syuhada yang sudah mencapai 3,5 tahun itu sudah menghabiskan dana dari para donatur sekitar 800 juta dan perlu 200 juta lagi dengan masa kerja sekitar 6 bulan, dan setelah itu kita membebaskan tanah untuk perluasan Masjid 6 Syuhada. 6 Syuhada diambil dari dibunuhnya oleh negara 6 anak muda di kilometer 50 saat dia mengawal perjalanan gurunya Habib Rizik Syihab. Dan pembunuhan itulah yang diingatkan sebuah kejahatan besar dari dalam Islam, termasuk nyolong. Itu yang kita ingatkan, jangan nyolong. Korupsi itu gila-gilaan, termasuk utang itu besar-besar. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minad dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang. Itu diingatkan, jangan membunuh, dosa besar, jangan gampang-gampang berhutang, ya kan, menyusahkan diri sendiri. Hidup dengan cara yang sederhana, berpikirlah dengan cara sederhana, gak usah juga membunuh itu, nyolong. Ini jadi mohon maaf, saya nggak bisa membahas soal-soal seperti apa itu, saya nggak ngerti itu Pak Alawi, itu biarkan, serahkan ke ahlinya, dan silahkan Anda menilai. Dan inilah pesantren Ojo Lali. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngecek dulu ya, hari terakhir, hari ini hari ke 566 ya, hari kerja membangun Masjid 6 Syuhada. Sekarang jam 4 sore. Sampai mana pekerjaan terakhir kita cek tiap hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam
Salam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.